Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ini kita memulai pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah kita mulai dari doa terlebih dahulu. Terima kasih ya Vicky sudah memimpin doa hari ini. Dari hari ini itu adalah tentang perubahan sosial budaya. Ya, jadi perubahan sosial budaya itu berkaitan sama Oke, Dinda, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya, ya. Jadi Dinda bisa bantu Bu Vina ya untuk mengingat apa coba kira-kira gambar ini. Silakan dijawab Dinda. Oke, kalau gambar nomor 1 itu ada apa itu zaman penjajahan. Oke, terus bagus. yang gambar nomor 2 ada proklamasi. Gambar nomor 3 ada pembangunan. Ya. Yang nomor 4 itu ada demonstrasi. Oke, bagus. Terima kasih Dinda ya. Jadi benar gambar itu kita akan mempelajari tentang ya adanya perubahan sosial budaya dalam faktor penyebab dan penghambat ya. Jadi kompetensi dasarnya ada menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan ya dan menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya. Jadi nanti kalian akan membuat laporan tentang hasil diskusi kalian hari ini. Dan tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan ya tentang penyebab perubahan sosial dan penghambat dari perubahan sosial serta menganalisis ya apa dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial. Nah, materi yang kita pelajari hari ini ada 3 ya. Yang pertama adalah tentang faktor pendorong. Yang kedua faktor penghambat, yang ketiga dampak perubahan sosial budaya ya. Nah, Semoga bermanfaat. oke. Baik, itu adalah faktor pendorong serta faktor penghambat dari adanya perubahan sosial budaya ya, serta dampak-dampaknya juga. Nah, setelah kalian memahami dari adanya video tersebut ya, nah dengan seksama ya, apa gambar yang nomor 1 ya di situ sama apa gambar nomor 2 di bawah itu. Silakan diamati terlebih dahulu. Menurut kalian gambar apakah itu tadi? Apakah terdapat suatu perbedaan dari gambar tersebut? Oke, Putri Salsabil, silakan dijawab. Gambar apa itu, Nak? Gambar perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu sama zaman sekarang. Yang satunya itu apa, Nak? Pegang apa? Kira-kira kegiatannya apa yang gambar ini? Pegang handphone. Pegang handphone, tapi di sawah. Di mana ketika adanya manusia itu sudah memilih dengan adanya era modern, yang satunya tetap berpegang pada adanya adat istiadat ya. Jadi mereka tidak menerima adanya perubahan internal sama eksternal. Oke, bagus. Kalau internal apa aja kira-kira Vicky? Yang pertama Bertambah dan berkurangnya penduduk. Oke, bagus. Yang kedua, terima kasih ya Vicky sudah menjawab dari ini Ibu ya. Sudah merespon dengan tadi sudah disampaikan juga ya mengenai dari adanya faktor pendorong ya. Nah, juga kemudian juga sudah diterangkan juga sama Bu Vina tentang adanya faktor penghambat serta kalian sudah melakukan diskusi dari adanya topik yang disampaikan sama Bu Vina tadi ya. Nah, sekarang Bu Vina akan nge-share ya jawaban dari Jana
Ya, perwakilan dari kelompok 1 adalah hasil pekerjaan dari kelompok 1 ya, diwakili oleh Jana. Silakan Jana dipresentasikan hasilnya. Faktor penyebab perubahan sosial itu terbagi menjadi 2. Ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat yang ada. Nomor 4. Upaya pemerintah mengatasi kenakalan remaja di Indonesia. Ada 1. Pengawasan ketat di sekolah. 2. Libatkan orang tua dan sekolah. 3. Kampanye anti kenakalan remaja. 4. Sosialisasi bahaya dari kenakalan remaja. 5. Mengaktifkan banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 6. Membekali dengan pendidikan moral. Yang ke-7, menguatkan pengaruh agama. Terima kasih Jana ya atas jawabannya dari kelompok 1 ya, berdasarkan dari LKPD berikut. Kemudian apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dari kelompok lain? Mungkin silakan. Ada Fieri mungkin? Silakan Fieri. Apa dampak perbedaan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial? Oke, apa perbedaan dampak pendorong dan penghambat dalam perubahan sosial? Bisa dijawab Jana mungkin? Perbedaan dampak pendorong dan penghambat. Kalau dampak pendorong itu dampak yang menyebabkan perubahan itu semakin meningkat. Okay. Kalau yang dampak penghambat itu dampak yang mengakibatkan perubahan sosial itu tidak berjalan dengan lancar. Oke, bagus. Terima kasih. Terima kasih Ferry atas pertanyaannya ya. Jadi Ferry mewakili dari kelompok 2 untuk bertanya kepada Jannah ya dari kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Jadi diskusi kalian sangat berhasil ya, berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik ya. Nanti jangan lupa dikerjakan evaluasinya. Anak-anak yang ingin melakukan refleksi, mungkin silakan Jana mau diceritakan kepada teman-teman kita sudah mempelajari apa saja tentang materi hari ini. Silakan. Kita hari ini mempelajari materi yang lanjutan dari yang kemarin. Kemarin dampak dari perubahan sosial yaitu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya teknologi berkembang. Dampak positifnya teknologi berkembang pesat. Akses informasi dan komunikasi juga lebih cepat. Kemudian berkembangnya industrialisasi. Sektor industri semakin berkembang sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan. Kemudian ada munculnya nilai dan norma baru. Kemudian dampak negatif, terjadi guncangan budaya. Suatu kondisi ketika masyarakat tidak biasa karena belum siap menerima perubahan. Kemudian meningkatkan budaya konsumtif atau gaya hidup yang sangat berlebihan. Terima kasih ya Jana, tadi sudah melakukan refleksi ya. Terima kasih sekali sudah melakukan refleksi dan benar ya. Jadi apa yang disampaikan Jana tadi ya, itu tentang materi hari ini bahwa kita mempelajari tentang apa sih faktor dari pendorong perubahan sosial budaya, kenapa masyarakat bisa berubah seperti itu, kemudian apa yang menghambat dari adanya sebuah perubahan sosial budaya, serta dari adanya juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial budaya ya. Baik itu dari perubahan dampak negatif maupun dampak positifnya juga, dan hal itu sangat kita rasakan dalam kehidupan saat ini, terutama dari adanya budaya konsumerisme ya atau konsumtif, di mana ketika masyarakat Indonesia itu lebih suka berbelanja ya dengan tidak memikirkan apa dampak dari belanja yang segitu banyaknya, hanya melihat atau tergiur dengan diskon saja. Padahal kadang banyak dari barang-barang tersebut yang dibeli itu sangat tidak bermanfaat ya bagi selanjutnya, yakni materi tentang globalisasi ya. Jadi kalian bisa mempelajari materi tersebut nanti di rumah ya untuk persiapan materi selanjutnya ya. Kemudian hari ini terima kasih ya, sudah ada Vicky, sudah ada Miftahul Jana, sudah ada April,
Sudah ada Putri, Fitri, Intan, Zubaidah, kemudian Siti Nurfaiza, ada Fieri, ya, ada Septi, ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bu Vina minta tolong untuk Vicky, silakan dimulai dipimpin doanya terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Vicky sudah menutup hari ini dengan doa. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan yang ada dengan 3M ya. Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan baik ya. Kemudian juga yang terakhir adalah menjaga jarak di kerumunan agar kalian terhindar dari pandemi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, kita ketemu minggu depan. Jangan lupa kerjakan evaluasinya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.